Materi praktikum kali ini adalah pengujian efektivitas dari antiseptik. Jadi, pernahkah Anda bertanya, hand sanitizer yang Anda pakai apakah benar-benar efektif atau tidak untuk membunuh kuman? Jadi, yang akan kita lakukan adalah kita punya produk yang mau kita uji dan kita siapkan media pengujian. Media pengujian yang kita pakai adalah Nutrien Agar yang sudah kita siapkan dalam cawan Petri. Lalu kita akan melakukan pengujian dengan cara pre dan post. Jadi kita membandingkan kuman di tangan kita sebelum dan sesudah menggunakan hand sanitizer. Yang kita lakukan adalah kita cuci tangan terlebih dahulu tanpa menggunakan sabun, hanya dibilas dengan air, lalu kita masukkan ke pengujian pre. Setelah itu, kita bilas lagi dengan air, lalu kita masuk ke pengujian post. Nanti, setelah diinkubasi, kita akan menemukan hasil atau jumlah kuman yang ada di cawan Petri. Jumlah kuman tersebut yang akan kita bandingkan. Apakah terjadi reduksi atau pengurangan antara pre dan post? Itu yang akan menunjukkan hand sanitizer atau produk antiseptik kita efektif atau tidak. Kita ikuti prosedurnya setelah ini. Proses pengerjaan di lab mikrobiologi diawali dengan teknik aseptik, yaitu membersihkan area kerja dengan cara dilakukan penyemprotan menyeluruh dengan alkohol kepada seluruh permukaan meja, kemudian dilakukan pengelapan searah. Jadi dengan tisunya diangkat, kemudian dilakukan lap searah, dibersihkan seluruh permukaan meja kerjanya. Kita akan melakukan pengujian antiseptik, pengujian efektivitas dari suatu antiseptik di mana kita akan menggunakan hand sanitizer, salah satu produk dari hand sanitizer yang beredar di pasaran. Kita menguji dengan cara siapkan dulu media ujinya. Media ujinya adalah media Nutrien Agar yang sudah kita siapkan dalam cawan Petri. Dan kita berikan kode pre dan post. Pre ini adalah pengujian untuk sebelum menggunakan antiseptik dan post adalah sesudah menggunakan antiseptik. Yang akan kita lihat adalah berapa banyak jumlah kuman yang akan berkurang antara pre dan post. Caranya, kita gunakan tangan kita sendiri. Kita homogenkan dulu kuman yang ada di tangan dengan cara digosok-gosokkan. Jadi supaya tersebarnya merata. Lalu kita gunakan jempol atau ibu jari untuk kita jadikan pengujiannya. Jadi jempol ini akan kita goreskan atau kita sentuhkan ke atas media agar. Kenapa menggunakan jempol atau ibu jari? Karena ibu jari merupakan jari dengan permukaan yang paling luas dibandingkan keempat jari lainnya. Kemudian kita flaming dulu, lalu tinggal kita buka media agar dan kita sentuhkan ibu jari kita secara siksak ke atas media dan selesai. Setelah pengujian pre atau sebelum mencuci tangan dengan hand sanitizer, maka selanjutnya kita masuk ke post. Sebelumnya, Anda bisa mencuci tangan Anda terlebih dahulu dengan air ya. Jadi pastikan Anda tadi setelah dari pre, Anda bilas dulu tangan Anda dengan air tanpa menggunakan sabun. Setelah itu baru kita gunakan hand sanitizer. Hand sanitizer digunakan dengan cara yang standar ya. Jadi digunakan dengan cara yang standar, diratakan di tangan kurang lebih 20 detik untuk membiarkan bahan aktifnya bekerja. Setelah itu Anda lakukan penggoresan yang sama dengan menggunakan jempol. Digoreskan siksak. Setelah itu cawan Petrinya siap untuk diinkubasi. Anda dibungkus lagi dengan koran, kemudian akan kita masukkan ke dalam inkubator. Jangan lupa untuk selalu memberi label pada bungkus yang Anda gunakan. Tegas CHS, itu hand sanitizer pada dan diberikan tanggal. Oke,
Oke, setelah selesai praktikum, maka yang harus dilakukan adalah desinfeksi kembali area kerja Anda. Jadi diawali dengan matikan lampu spiritusnya dan pindahkan dulu alat dan bahan yang tidak lagi diperlukan. Atau Anda bisa sisihkan, lalu area yang lain Anda semprotkan dulu dengan alkohol, disemprot merata. Oke, kita bagi dua karena di sebelah sana masih ada alat bahannya. Kita lap searah. Kemudian kita ganti tisunya, kita pindahkan alat dan bahan dari sisi yang lain, dan kita lakukan desinfeksi di sisi sebelahnya. Kita semprot lagi meja sisi sebelahnya, lalu kita bersihkan, gunakan tisu yang baru ya. Kita gunakan tisu yang baru, ambil lagi dari sisi tengah, lalu dilap ke arah samping. Rapikan alat dan bahan yang tertinggal di meja. Setelah itu, kita bisa meninggalkan laboratorium dengan mencuci tangan terlebih dahulu. Demikian prosedur praktikum yang sudah ditayangkan. Semoga apa yang telah ditayangkan ini bermanfaat untuk Anda dalam membantu Anda memahami materi mikrobiologi farmasi dan dapat menjadi bekal bagi Anda yang kelak akan menjadi apoteker dalam menerapkan pengujian-pengujian mikrobiologi di tempat Anda bekerja nantinya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar dan semoga selalu sehat.